갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 Assalamualaikum 이해가 됐어 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita amati beberapa senyawa berikut ini. Ada air H2O, ada gas karbon dioksida atau CO2, kemudian ada asam cuka CH3COOH, dan ada garam NaCl, dan ada gula C6H12O6. Jika kita amati, pada umumnya atom-atom unsur cenderung untuk bergabung dengan atom-atom unsur yang lain membentuk suatu senyawa. Seperti atom hidrogen dengan atom oksigen bergabung menjadi molekul H2O. Hubungan yang terjadi antara atom-atom hidrogen dengan oksigen disebut dengan ikatan kimia. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah hubungan antara atom-atom membentuk suatu molekul senyawa. Atom-atom yang berikatan dapat berasal dari unsur yang sejenis ataupun dari unsur yang berbeda jenis. Contoh unsur-unsur yang sejenis adalah atom hidrogen berikatan dengan atom hidrogen membentuk molekul H2O. Dan contoh yang tidak sejenis adalah atom karbon dengan atom oksigen membentuk gas karbon dioksida. Apa sih latar belakangnya? Kenapa pada umumnya atom-atom unsur tersebut cenderung berikatan membentuk suatu senyawa? Kecuali unsur-unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Kenapa ya? Ternyata ikatan kimia itu dilakukan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti konfigurasi elektron gas mulia. Nah, bagaimana kestabilan unsur-unsur gas mulia tersebut? Atom-atom gas mulia bersifat stabil karena pada kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Perhatikan elektron valensi dari masing-masing atom unsur gas mulia berikut ini. Atom unsur helium memiliki 2 elektron valensi, sementara atom unsur neon hingga radon memiliki 8 elektron valensi. Semua unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A itu bersifat stabil ya. Nah, untuk atom unsur helium, susunan elektronnya disebut susunan duplet. Sementara itu, untuk atom unsur yang lain dari neon hingga radon, maka susunan elektronnya disebut dengan susunan oktet. Untuk mempermudahkan kita mempelajari ikatan kimia atom-atom, dapat digunakan lambang Lewis yang menggambarkan elektron valensi suatu atom. Contoh, cara penulisan lambang Lewis untuk atom unsur belerang yang memiliki 6 elektron valensi. Pertama, tuliskan lambang atom unsur belerang tersebut, yaitu S. Kemudian, tempatkan titik elektron mengelilingi lambang atom unsur belerang tersebut. Maksimum sampai dengan 4 titik. Nah, masih ada sisa 2 elektron lagi ya. Maka elektron tersebut ditempatkan berpasangan dengan elektron sebelumnya. Setiap titik mewakili 1 elektron valensi yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Untuk contoh lengkapnya dari golongan 1A hingga golongan 7A bisa kita amati pada contoh periode kedua di tabel berikut ini. Atom unsur litium memiliki 1 elektron valensi sehingga pada lambangnya hanya ada 1 titik. Sedangkan atom unsur fluorin memiliki 7 elektron valensi sehingga ada 7 titik yang mengelilingi lambang atom fluorin tersebut. Kalau diperhatikan, tidak semua elektron valensi dari golongan 1A
hingga 7A yang lengkap berpasangan. Makanya, atom unsur golongan 1A hingga 7A bersifat tidak stabil. Terus, siapa yang stabil? Yang stabil adalah atom unsur golongan 8A atau yang disebut dengan gas mulia. Karena semua elektron valensinya telah berpasangan. Jadi, tidak ada yang jomblo ya. Oleh karena itu, atom unsur golongan 1A hingga golongan 7A cenderung untuk meniru kestabilan atom golongan 8A. Atom-atom unsur golongan 1A hingga 7A berusaha supaya elektron valensinya tidak ada yang jomblo. Terus gimana caranya supaya elektron valensinya berpasangan? Gimana ya? Nah, mari kita lihat usaha dari masing-masing atom unsur tersebut untuk memperoleh kestabilan seperti gas mulia. Untuk unsur golongan 1A yang memiliki 1 elektron valensi cenderung untuk melepaskan 1 elektron tersebut. Kenapa? Karena kalau ia ingin meniru kestabilan gas mulia yang memiliki 4 pasang elektron valensi, maka dia membutuhkan 7 elektron. Nah, untuk menarik 7 elektron ini tentunya membutuhkan banyak energi. Maka lebih baik ia melepaskan 1 elektron tersebut daripada ia menarik 7 elektron. Sehingga golongan 1A cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Begitu juga dengan golongan 2A cenderung untuk melepaskan 2 elektron. Golongan 3A cenderung untuk melepaskan 3 elektron. Sementara golongan 4A cenderung untuk menerima 4 elektron. Golongan 5A cenderung untuk menerima 3 elektron. Dan golongan 6A cenderung untuk menerima 2 elektron. Yang terakhir, golongan 7A cenderung untuk menerima 1 elektron. Begitulah cara-cara dari unsur golongan 1A hingga 7A untuk meniru kestabilan atom unsur gas mulia. Nah, untuk kuis kita hari ini, bagaimanakah kecenderungan atom unsur magnesium dan atom unsur klorin untuk mencapai kestabilan seperti unsur gas mulia? Apakah ia menerima atau melepaskan elektron? Dan jika ia menerima atau melepaskan elektron, berapakah jumlah elektron yang diterima atau yang dilepaskannya? Demikianlah materi kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing ya untuk mendukung konten pendidikan di dalam dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.